Pak, apa pembahasan rapat kita hari ini, Pak? Pertama kami terima kasih kepada pemerintah kota yang langsung hadir Pak Sekda, Bapak Rida Nanda. Sekarang kita rapat itu evaluasi terhadap progres penanganan percepatan penanganan COVID-19 khusus masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 ini. Dan harapan kita bersama pemerintah kiranya bantuan yang APBD kota ini kita targetkan melalui Pansus 2 DPRD Kota Payakumbuh bidang dampak ekonomi dan sosial bisa kita distribusikan sebelum Lebaran. Tapi namun karena ada sesuatu hal kriteria yang dalam penataan yang mengacu kepada Kementerian Sosial belum selesai karena ada data ganda dan juga ada data Kemensos dan provinsi yang ganda sehingga ini perlu segera dituntaskan oleh pemerintah kota. Dan kemudian kami sudah minta agar data ini paralel baik yang bantuan kota, provinsi dan pusat ini harus paralel pendataannya sehingga nanti data itu betul-betul bisa sinkron dari pusat, provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemarin memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin karena wabah ini baru sama-sama kita baru datang, tentu kita sama-sama mencari sistem yang lebih pas di dalam segala bentuk konsekuensi dari wabah ini. Tentu harapan kami PSBB ini perlu juga kita evaluasi secara komprehensif. Ketika PSBB dalam memutus mata rantai kita tetapkan, konsekuensinya tentu masyarakat dirumahkan. Nah, konsekuensi masyarakat di rumah tentu sesuai dengan kebutuhan minimal yang terdampak, yang tidak mampu melakukan kebutuhannya. Tentu kita juga harus siap bersama-sama, baik dari DPRD maupun pemerintah kota, sehingga secara komprehensif PSBB ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ini tidak, tentu juga masyarakat sulit untuk kita dorong selalu di rumah. Ini yang mungkin yang paling penting. Kemudian juga kita terima kasih kepada pos COVID mandiri di setiap kelurahan, sangat terbantu tim gugus depan. Kenapa? Karena terjadi sebuah rentang kendali untuk memperkencir rentang kendali arus orang masuk ke wilayah kita. Contohnya si A datang ke kelurahan Bulakan Balekandi umpamanya. Di sana sudah ada posko yang mendeteksi orang masuk. Kalau umpamanya orang luar, dia sudah suruhkan ke puskesmas. Kalau orang rantau, mungkin prosesnya lebih panjang lagi. Nah, ini salah satu masalah posko. Harapan kita kepada pemerintah, kalau memang ini mungkin berlanjut, kiranya minimal pengukur suhu tubuh di setiap posko mandiri, kiranya diadakan atau dipinjamkan lah. Kalau tidak mungkin dihibahkan, ini sifatnya ad hoc, minimal dipinjamkan. Dan kami juga sudah minta kepada Dinas Kesehatan yang hampir 15 miliar lebih anggaran yang disediakan untuk penanganan kesehatannya oleh Pak Sekda bersama Pak Wali. Kiranya ini juga kita harapkan dialokasikan di setiap posko mandiri minimal satu pengukur suhu tubuh agar betul-betul secara penanganan dini ini bisa terdeteksi. Kalau ada kecurigaan dengan pengukur suhu, beliau tentu tim COVID mandiri akan mengambil langkah-langkah untuk penanganan persoalan kesehatan. Ini yang paling penting. Di harapan kita masyarakat kiranya bersabar dan tentu kita juga bersama pemerintah satu niat, tapi kami juga Pansus 2 tentu dari target kinerja tidak tercapai tentu merasa juga kecewa karena kami merupakan representasi masyarakat Kota Payakumbuh. Namun kami yakin Mas Pemko juga sama pandangannya dengan kita. Tapi karena ada sistem yang harus dipenuhi, akhirnya ini tertunda sesudah Lebaran. Mungkin masih ada teman-teman, silakan nanti diminta penjelasan. Jadi apa langkah Pemko selanjutnya, Pak, yang akan kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kita dalam rangka membicarakan pelaksanaan bantuan sosial yang berasal dari APBD. Kita sudah menerima Kementerian Sosial dan dari provinsi. Kondisi itu pun masih ada beberapa data yang masih double atau ganda.
Jadi kita masih diberikan kesempatan oleh provinsi memverifikasi kembali sampai tanggal 27 Mei data tersebut. Adanya perbaikan-perbaikan kalau masih ada data ganda. Artinya apa? Kita tentu harus hati-hati terhadap bantuan bansos yang dari APBD kita. Kita melakukan verifikasi dan validasi melalui OPD dan kelurahan. Mana masyarakat-masyarakat kita yang layak menerima dampak daripada korban daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi kita akan melakukan percepatan bagaimana supaya bantuan sosial masyarakat ini dapat bisa terrealisir. Dan kami mohon juga kerjasama masyarakat, mana betul-betul masyarakat yang layak menerima. Dan kami juga telah memajang di kelurahan daftar nama-nama masyarakat yang menerima bantuan Kemensos dan provinsi, sehingga masyarakat kita yang tercecer, yang layak menerima atau sebaliknya itu diketahui. Kalau yang layak menerima tapi belum masuk dalam dua data itu, segera usulkan melalui kelurahan atau OPD masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dilihat tadi sama saudara bahwa diadakan rapat kerja dengan Sekda mengenai dampak COVID-19 yang bansusnya ini mengenai dampak sosial dan ekonomi. Dalam perjalanan ini kami dari Dewan pertama memang mengaturkan terima kasih terhadap pemerintah daerah yang telah kooperatif datang ke tempat ini untuk mendiskusikan, melakukan pembicaraan, mencari pemecah masalah, problem solving, pemecah masalah. Namun dalam hal ini tentu tidak semua yang dapat kita penuhi, harapan kita terpenuhi. Karena kita kan berharap agar bantuan ini dicairkan sebelum Lebaran. Dan ternyata kesiapan Pemda tidak ada di situ, kurang. Maka oleh sebab itu kami atas nama DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Kota Payakumbuh karena keterlambatan ini. Kami atas nama Pansus 2 telah bekerja maksimal. Tetapi keadaan yang menentukan lain, kami tidak lepas dari kesalahan ini, kami mohon maaf untuk itu. Oleh sebab itu, selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa untuk pelaksanaan ini, Pansus 2 ini dilibatkan. Jadi kami insya Allah akan melakukan pengawasan penyampaian bantuan terhadap masyarakat yang berdampak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Memang karena COVID-19 ini baru, sehingga sebagai pihak kaget, sehingga untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang terdampak itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat rumit dan tenaga yang ekstra. Bahkan ada dari tim pendataan itu dilakukan sampai tengah malam, bahkan sahur di tempat di posko. Nah, artinya hal ini baru, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan masyarakat belum tercapai. Tapi alhamdulillah hal ini tetap akan direalisasikan paling lambat itu awal Juni sudah terrealisasi yang PRT dari anggaran APBD kota ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita Pak terkait rapat tadi Pak? Alhamdulillah pada siang hari ini sampai sore ini Pansus 2 DPRD mengadakan rapat dengan Sekda Kota Payakumbuh. Ini sebenarnya rapat adalah persoalan keberpihakan yang ingin dikedepankan oleh DPRD. Sebab DPRD merasakan sekali imbas dari COVID ini di tengah masyarakat. Ada bagian dari masyarakat kita untuk bayar zakat fitrah aja susah. Itu kondisinya sekarang. Jadi kalau DPRD dalam hal ini tidak memberikan sugesti percepatan kepada Sekda, DPRD merasa kurang keberpihakan. Oleh karena itu, berangkat dari keberpihakan kepada masyarakat luas ini, kita mengadakan rapat dengan Sekda
dihadiri oleh 6 perwakilan fraksi dari 7 fraksi yang ada. Alhamdulillah seluruhnya. Namun kebetulan saudara kita dari PKS mungkin karena ada halangan lain mungkin tidak hadir. Jadi kita tadi hadir hanya 6 fraksi. Dan ke-6 fraksinya berbicara kepada Pak Sekda bagaimanapun memang mekanisme dan aturan regulasi harus Pak Sekda penuhi. Kami juga nggak mau Pak Sekda repot di kemudian hari persoalan regulasi. Namun terpenuhi, namun waktunya secepat mungkin. Dan maaf, kita juga merasa gagal di DPRD sebelum Lebaran belum bisa ini tersalurkan. Tadi kita sudah mendesak Pak Sekda batas akhirnya kapan? Minimal tadi Sekda bicara kalau minimal paling lama itu awal Mei awal Juni itu tersalurkan atau akhir Mei insyaallah. Dan kalau untuk itu kita tadi udah sepakat bahwa kami dari Pansus 2 langsung melebur dalam gugus tugas soal bansos ini, langsung mengawasi biar memang tepat sasaran dan tidak ada oknum dengar tetap ada, baik itu di tengah masyarakat sendiri maupun di tingkat pengambil keputusan. Jangan sampai ada yang menjadi oknum. Sampai hari ini mungkin masih berjalan dengan baik. Jangan ada yang berkesempatan dalam suasana keruh ini menggunakan untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu.